duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran kita? Kekhawatiran telah mencematkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyinari air mata yang bercerai menjadi api. Rembulan
Saja sebatang pisau karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang pisau, melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat dan langit kuat tiga cukup mengangkat perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta anak-anak tidak berpendidikan. Aku bertanya, anak-anak itu dimatikan aja. Dia yang mengasih ibu-ibu itu kan jadi dokter ke anak-anak. tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau bersinggahan, tanpa ada bayangan
Kajengku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Untuk perkara konflik Pulau Rempang, Bentrok 7 September, penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempong Ekositi itu pecah jadi bentrokan dengan aparat gabungan pada 7 September 2023. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin. Kenapa dibubarkan? Karena sudah membahayakan petugas dan masyarakat. Dan dampak dari gas air mata itu ada tempat pendidikan sekolah sehingga terdampak hempasan angin itu, kata Pandra saat dihubungi cnnindonesia.com melalui sambungan telepon. Belasan kampung ditolak gusur. Salah saksi warga bernama Kasani KS mengatakan hingga gini ada 16 kampung yang menolak untuk direlokasi. Mereka mengklaim kampung yang mau digusur telah berdiri sejak 1834. Dan hasil asesmen lapangan kita, mayoritas masyarakat 16 kampung tua menolak relokasi karena kampung sudah eksis dari 1834, kata Kasami kepada cnnindonesia.com. Soal Rempang sekarang lagi mau slowdown. Ya, Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slowdown. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas, katanya Luhut saat ditemui pada acara di Jakarta 2023 dan acara Expo. Ya, Luhut kemudian berbicara pengalamannya dalam menangani masalah investasi yang berhubungan dengan kebebasan tanah. Dia mengatakan tak pernah ada masalah yang terjadi saat dirinya menangani permasalahan pembebasan lahan tersebut. Tapi selama saya menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah, kata Luhut. Karena harusnya kita identifikasi rakyat itu pada umumnya mau tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Ada juga yang mau uang saja, cash katanya. Saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh, apa yang masih kurang. Jadi, di mana sekolah anakmu? Di mana pekerja anakmu? Di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya tidak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan. Luhut menyebut Rempang punya potensi untuk
menjadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan fotovoltaik atau PV yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor. Dia mengatakan Indonesia dianggap bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antar negara. Terlebih menurut dia, komoditas yang dikembangkan menjadi kebutuhan baru dunia. Inilah saja seorang tua yang berdiri di bawah pohon serangga dengan kedua tangan ku gendong di belakang dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman. Aku melihat gambaran ekonomi di etalase toko yang penuh merek asing dan jalan-jalan bobrok antar desa yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarongan dan pembunuhan. Aku meludah di atas tanah. Aku berdiri di muka kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang. Dan sebatang jalan panjang penuh debu, penuh kucing-kucing liar, penuh anak-anak berkudis, penuh serdadu-serdadu yang jelek dan menakutkan. Aku berjalan menempuh matahari, menyusuri jalan sejarah pembangunan yang kotor penuh penipuan. Aku mendengar orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan politik harus dibatasi. Mengatasi kemiskinan meminta pengorbanan sedikit hak asasi. Astaga, hai kerbau apa ini? Apa disangka ketut bisa mengganti rasa keadilan? Di negeri ini hak asasi dikurangi justru untuk membela yang mapan dan kaya. Buruh tani, nelayan, wartawan,
ataupun mahasiswa dibikin tak berdaya. Oh, kepalsuan yang diperhalakan. Berapa jauh akan bisa kau lawan kenyataan hidup ini? Aku mendengar bising kendaraan. Aku mendengar pengadilan sandiwara. Aku mendengar warta berita ada gerilya kota merajalela di Eropa. Seorang cukong berkas kaki tangan fasis, seorang yang gagah melawan buruh, telah diculik dan dibunuh oleh golongan orang-orang marah. Aku menatap senjakala di pelabuhan, kakiku ngilu dan rokok di mulutku padam lagi. Aku melihat darah di langit. Ya, oh ya, kekerasan mulai mempesona orang yang kuasa serta menekan. Yang marah mulai mengeluarkan senjata, bajingan dilawan secara bajingan. Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi, maka bajingan-bajingan jalanan yang akan mengadili. Lalu apa kata nurani kemanusiaan? Apa? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Siapakah yang menciptakan ini? Apakah orang harus meneladani tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak, kenapa? Kenapa bajingan resmi tidak ditolak? Apakah kata manusia, kata nurani manusia? Oh, senjakala yang menyala, singkat tapi menggetarkan hati. Lalu sebentar lagi orang akan mencari bulan dan bintang-bintang. Oh, gambaran-gambaran yang fana, karena langit di badan tidak berhawa dan langit di luar dilabur bias senjakala, maka nurani dibius diplodaya. Ya. Akulah seorang tua yang capek tapi belum menyerah pada mati. Ini aku berdiri di perempatan jalan. Aku merasa tubuhku sudah
menjadi anjing. Tetapi jiwaku mencoba menulis saja sebagai seorang manusia. Di depan Tugu Pahlawan 1973. 10 November hari itu kering gersang di atas Surabaya. Namun bukan soal untuk sekedar berkumpul menantang sinar surya yang membakar, turut mengenang para pahlawan. Karena 10 November hari itu hari pahlawan di kota pahlawan. Tersebutlah seorang tua yang mondar-mandir di pojok lapangan. Sepertinya sangat resah dan berwajah bening. Wajahnya coklat kehitaman, keriput kasar, matanya layu, sayu, dalam rongga yang cekung hitam. Ratusan orang sedang berdiri dalam barisan, persis di bawah bayangan tubuh pahlawan. Upacara hikmat tengah berlangsung hari itu. 10 November di kota pahlawan Surabaya. Panas menyengat,
tua yang dari tadi mondar-mandir terpaku di sudut lapangan. Dalam hati berloncatan tanya di hati, mengoyak sunyi. Adakah yang menarik hari ini? Ya tentu. Pakaian seragam yang mentereng dan bajuku baju lusuh, garisan yang tampak perkasa. Rangkaian pidato penuh dinamika, harum, datar, staccato, berapi-api. Lagu-lagu yang menggugah semangat 45. Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Ada lagi? Tak ada. Sekian menit lagi apel bubaran. Apel bubaran. Si orang tua menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya sepanjang kenangan. Matanya menatap jauh, hampa. Hatinya terasa kosong. Usai ritual ini, hari-hari akan bergulir seperti biasa, rutin, dan negeri ini akan berputar-putar pada masalah-masalah itu ke itu yang tak pernah selesai. Seolah jalanan ini melingkar-melingkar, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, perseteruan, ketidakadilan. Seorang orang tua masih di pojok lapangan Tugu Pahlawan, duduk di rerumputan terkenang 17 tahun silam yang juga panas, bukan oleh sengatan sinar surya, namun darah yang mendidih saat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Terseok-seok sang orang tua melangkah memapah anak remaja yang tertembak mendaki perbukitan. Ayo nak, kuatkan dirimu, bahkan hatimu. Boleh jadi sebentar lagi kita ketemu kawan-kawan. Oh, sebaiknya ayah penuhi permintaanku. Tembak aku, ayah. Aku tak berguna lagi. Tengok, pecahan mortir Belanda telah merumukkan tanganku, merusak wajahku. Kenapa kau selemah itu, nak? Tahankan, kita pasti menang. Ayah, tapi aku tak ada harapan. Buat apa hidup menyandang cacat seperti ini? Tembak aku mati sekarang. Stop mengeluh, anak muda. Tak guna. Ayo, kupapah kamu. Oh Tuhan, mengapa aku tak tewas saja dalam pertempuran tadi? Aku bisa jadi pahlawan.
Pahlawan atau bukan pahlawan, sama saja anakku, sama saja. Tak ada yang istimewa. Yang penting kita terhormat. Terhormat karena kita rela berkorban untuk kemerdekaan. Ayo bangkit. Tidak, Ayah. Kita tunggu musuh di sini. Kita sempurnakan pengorbanan kita. Anakku, Desa kita musnah terbakar. Di sana rumah kita dan ibu dan adikku semuanya hancur lebur. Belum cukupkah semua ini, Ayah? belum cukup anakku. Kemerdekaan memang meminta banyak korban anakku. Kemerdekaan meminta sebanyak-banyaknya dari kita. Tapi kenapa para pengkhianat bebas berkeliaran? Bahkan pemimpin banyak yang menjadi kolaborator bangsat. Mendadak kenangannya ambiar. Sudah genap, semua usai, dan dia terlunta sendiri. Seorang tua dengan wajah kotor, berpeluh, mata cekung, dalam rongga kehitaman, tertegun di bawah bayang-bayang tubuh pahlawan. Air matanya mengalir seperti sungai, membanjiri pipi keriputnya, membersihkan daki yang menempel. Obat waktu, obat waktu. Aku telah memberi seluruhnya, segalanya, dan barisan, dan masihkah orang-orang pulang, orang-orang pulang dengan penat, dan rakyat